Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang menerima dan mengakui bahwa bersatu itu lebih baik daripada tercerai-berai. Hidup dalam persatuan itu lebih menguntungkan daripada hidup terpisah-pisah. Dalam seluruh aspek kehidupan, kita mengalami bahwa bekerja bersama, bekerja sebagai satu tim akan lebih menguntungkan daripada bekerja terpisah-pisah. Barangkali memang akan membawa rasa nyaman dalam diri masing-masing. Kalau dia tinggal sendiri, bekerja sendiri, tidak ada orang lain. Tetapi dalam hal hidup beriman, tinggal bersama dan hidup bersama menjadi salah satu kunci untuk menerima dan mengalami apa artinya diselamatkan. Sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, hidup bersama dengan Kristus itu syarat untuk mengalami kehidupan. Yesus menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan semua muridnya adalah ranting-ranting. Setiap ranting akan mendapat kehidupan, setiap ranting bisa berbuah kalau ranting itu bersatu dan melekat pada pokok anggur. Dan menarik saudara-saudari, dikatakan ranting yang bersih, ranting yang berbuah, ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar akan dijaga, akan dipelihara, akan dibersihkan oleh Bapa di surga supaya semakin banyak buahnya. Gambaran ini mengingatkan kita saudara-saudari bahwa Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita sebagai Putra Allah. Perumpamaan penggambaran yang ditulis oleh Yohanes siapa diri Yesus semakin menegaskan kepada kita, kita tidak salah pilih. Kita bersyukur, kita bergembira bahwa kita menjadi pengikut Kristus karena Dia benar-benar sumber kehidupan kita. Tanpa bersatu dengan Dia, Yesus katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kamu akan menjadi ranting yang kering, yang kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tidak ada kehidupan. Maka poin pertama renungan kita pada pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita menerima dan mengakui Kristus sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan setiap orang yang menyatu dengan Dia dikatakan akan dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Bapa di surga. Poin yang kedua, saudara-saudari, tanda-tanda bahwa kita melekat pada pokok anggur yang benar tidak hanya melalui kata-kata, tidak hanya melalui pengakuan, tetapi sama seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua, tanda-tanda dari orang yang melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar adalah hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih. Seluruh hidupnya akan ditandai dengan unsur-unsur kebenaran, benar sesuai dengan yang ditentukan, benar sesuai dengan yang disepakati bersama, bukan benar menurut dirinya sendiri.
tetapi hidup dalam kebenaran yang diterima dan diakui oleh semua orang. Benar dalam hidup berkeluarga, benar dalam hidup menggereja, benar dalam hidup di tengah masyarakat dalam seluruh pekerjaannya, benar dalam hidup bersama sebagai anggota masyarakat. Juga keterikatan kita dengan pokok anggur yang benar akan kelihatan dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Itulah buah-buah dari orang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Ia akan menunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya yang baik dalam hal relasinya dengan sesama. Ia akan melakukan tindakan-tindakan cinta kasih dalam hidupnya bersama dengan orang lain. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, semoga kita sungguh tetap yakin dan percaya, tidak lagi meragukan pilihan kita menjadi pengikut Kristus. Dan semoga pilihan kita menjadi pengikut Kristus akan menjadi nyata dalam hidup sehari-hari, dan orang akan semakin banyak menerima dan mengakui benar Kristus itu sumber kehidupan. Dan sama seperti dalam bacaan pertama, meskipun ada kesulitan, ada godaan, ada tantangan, ada penderitaan, ada pengorbanan, kita akan tetap setia sebagai pengikut Kristus. Tidak mudah menyerah. Digoda sedikit, lalu menyerah. Mari kita sama seperti rasul-rasul, contoh yang digambarkan dalam bacaan pertama, Barnabas tetap mendampingi Saulus dalam usahanya menjadi orang yang beriman. Saulus mendapatkan banyak tantangan dari orang lain, dicurigai, bahkan mau dibunuh, tetapi ada Barnabas yang mendampingi dia supaya boleh bertumbuh dalam hidup beriman. Maka mudah-mudahan kita juga tetap bertumbuh di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita dalam usaha kita menjadi pengikut Kristus, dan pada waktunya kita akan menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup sehari-hari. Semoga demikian.